sister semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah pada pagi siang hari ini. Kita mau pejamkan mata, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Betapa besar dan megahnya Engkau Tuhan bagi kami. Betapa dahsyat dan super Tuhan tangan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita mau nyatakan betapa besar Tuhan kita. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang besar. Yesus. Terima kasih Yesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Always sing how great is our God. Always sing how great is our Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom buat saudara semua, juga buat saudara yang mengikuti ibadah ini
secara online dari manapun sudah berada. Shalom, Shalom Hope Church. Semuanya baik, semua sehat ya. Saya mau menyampaikan sebuah tema. Saya nggak tahu saudara suka nonton nggak ya, tapi salah satu film yang saya suka nonton dan saya bela-belain nonton, kalau dia tayang di bioskop, film ini ada beberapa judul yang saya bela-belain nonton ya, selain MCU dan DC, itu pastilah ya. James Bond saya juga bela-belain nonton. Nah, salah satu film yang saya suka nonton adalah Tenet. Sudah tahu itu apa? Mission Impossible. Impossible. Nah, hari ini kita mau bicara tentang impossible. Sudah tahu impossible ya? Sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kalau denger gitu ya, denger orang cerita, gue punya planning nih, gue punya rencana deh. Tiba-tiba dia ngomong, impossible. Lu muluk-muluk lu ceritanya kayak gitu ya. Jadi kalau ngomong impossible things, kita sudah melalui banyak hal. Ceritanya banyak lah. Ceritanya banyak banget. Nah, jadi hari ini saya mau sharing sama saudara how to break the impossibilities. Karena memang hidup manusia sometimes kita harus menghadapi sesuatu yang impossible, sesuatu yang nggak mungkin menurut manusia, gitu kan? Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita go to the next level. Apanya go to the next level? Rasa berserah kita kepada Tuhan. Kita akan ngalamin gini loh, bener ya nggak bisa loh, bener nggak bisa. Tapi waktu kita udah ngejalanin, kita heran, kok bisa ya? Kok bisa? Dan hal itu membuat kita semakin percaya sama Tuhan. Benar nggak? Nah, sebelum masuk ini tiba-tiba saya ingat, kita nggak tahu loh apa yang terjadi 2022 nanti. Sama seperti waktu mau masuk tahun 2021 kita nggak tahu apa-apa. Sama seperti waktu mau masuk tahun 2020 kita nggak tahu apa-apa kan. Waktu mau masuk tahun 2020, 2019 akhir itu sudah ada berita tentang COVID di Wuhan. Tapi seperti waktu saya diwawancara oleh David, saya nggak pernah berpikir COVID itu kan akan masuk Indonesia gitu ya. Saya nggak akan berpikir, karena saya pikirnya seperti SARS aja yang tahu hilang. Tiba-tiba masuk Indonesia dan mengubahkan kehidupan kita. Completely different gitu ya. We have a completely different life. 2019, 2020, 2021. Nah, 2022 ya sama, kita nggak tahu. Tapi satu hal, saya harap firman Tuhan bulan Desember ini akan membekali kita untuk melangkahkan kaki masuk tahun 2022. How to break the impossibilities. Mau nggak? Ini bukan judul film Mission Impossible, bukan. Tapi dalam hidup ini many impossibilities happen. Nah, sekarang how to break the impossibilities. Nomor satu mau tidak mau kita harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya, ya kita tidak akan mengalami, gitu kan? Jadi first thing first, we've got to believe. Nah, waktu saya periksa di kamus, believe atau percaya itu artinya apa? Nomor satu, menerima sesuatu sebagai kebenaran. Kalau kita believe, kita percaya, artinya adalah nomor satu, menerima sesuatu sebagai kebenaran. Contohnya apa? Misalnya kita tahu hukum gravitasi kan ya, apapun yang lempar ke atas pasti turun ke bawah. Terus kita tiba-tiba dikasih tahu, ini benda canggih banget loh. Kalau gue lepas, dia ke atas. Nah, saudara yang percaya dengan hukum gravitasi tidak akan percaya dengan omongan orang itu. Karena apa? Setahu gue, apapun yang dilepas pasti turun ke bawah.
Tapi tiba-tiba ada orang jualan di pinggir jalan gitu ya, kayak tukang obat gitu kan ya, ngomongnya cepet pakai mic. Gini, saya nggak bisa ngikutin lah. Ini kalau dilepas ke atas loh gitu ya. Nah kalau kita nggak percaya, kita tidak akan anggap dia. Jadi udahlah gue anggap lewat aja. Tetapi kalau kita mulai, wah masa sih? Coba deh, coba. Nah itu kan sebuah langkah. Ternyata si tukang obat bukan jualan pisau, bukan jualan panci. Dia ternyata tukang balon, saudara-saudara. Ya kalau dilepas naik ke atas dong, bener dong. Karena di dalamnya ada apa? Di dalamnya balon ada apa ya? Helium. Jadi naik. Di situ kita berani melangkahkan kaki kita karena ada setitik rasa percaya. Nomor 2, merasa yakin bahwa seseorang mampu untuk melakukan sesuatu. Sama, waktu kita nonton sebuah atraksi gitu ya, ini ada sirkus nih, orang ini bisa lompat dari satu pohon ke pohon lain. Orang loh, bukan monyet. Kita nggak percaya. Tetapi waktu kita coba deh gue mau lihat deh. Bener loh, ada orang lompat dari satu pohon ke pohon lain. Namanya orang hutan. Orang juga kan. Ya itu contoh. Saudara serius amat dengarnya. Yang ketiga, percaya itu berhubungan dengan iman, dengan faith. Nah saya udah pernah khotbah secara detail tentang iman. Hari ini nggak mau saya ulangin. Maybe someday. Tapi dasar dari statement ini adalah, kalau kita mau mengalami impossibilities, kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak mungkin ngalamin. Karena waktu kita tidak percaya, kita seakan-akan menutup seluruh indera kita untuk bertindak. Jadi kita nggak mau nyoba. Ya nggak? Kita nggak mau nyoba. Kenapa nggak mau nyoba? Nggak percaya. Dan itu merugikan kita. Jadi marilah kita, kan tadi saya udah cerita background saya kan. Saya bukan tipe orang yang nggak mau percaya. Tapi saya berjalannya waktu belajar. Kalau memang Tuhan berkata begitu, aku mau coba. Dan luar biasa, akhirnya Tuhan membawa ke tempat-tempat yang dahsyat. Nah Matius 13 ayat 58 ada sebuah cerita menarik. Di Galilea, di Nazaret, dikatakan tidak banyak mujizat diadakan atau dilakukan Tuhan Yesus di situ. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Menarik karena ayat di sini kita bisa jadi melihat bahwa Tuhan tidak tertarik melakukan mujizat. Tuhan tidak tertarik untuk melakukan the impossibilities kalau kita tidak percaya. Jadi penghambat pertama dari breaking the impossibilities adalah kita sendiri, bukan faktor eksternal. Bukan faktor eksternal. Ya mengerti kata Yesus. Kalau kita belum apa-apa udah nggak percaya, itu ibaratnya pintunya sudah ditutup. Makanya, tadi kan saya udah cerita ya pengalaman hidup saya. Tuhan mendidik saya, mengajar saya untuk tidak terlalu banyak menggunakan common sense, walaupun saya orang yang sangat common sense. Cobalah. Jadi nomor 1, pastikan kita percaya. ESV-nya bagus, He did not do many mighty works because of their unbelief. Karena mereka nggak percaya, Tuhan tidak tertarik untuk membuat begitu banyak mujizat. Nah waktu kita percaya, nah saya mau lebih dalam lagi di sini. Apa yang mesti dipercaya dong kalau gitu? Percaya. Apa yang mesti dipercaya dong? Kan ada lagu I believe I can fly gitu ya. I believe I can touch the sky. Coba aja dari lantai 20 terus nyanyi itu, setiap hari nyanyi itu. Terus lompat dari lantai 20. Bisa nggak? Bisa jatuh gitu ya. Makanya sekarang pertanyaannya apa yang mesti kita percaya?
Nah, begitu banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan, begitu banyak orang Kristen kecewa sama gereja karena percaya dengan hal yang salah. Duh, katanya harus percaya, katanya harus percaya. Ya sekarang saya nanya balik, percaya apa dulu gitu kan ya? Percaya apa dulu? Saya percaya banget satu hari kelak saya punya Lamborghini. Siapa yang ngomong gitu kan ya? Siapa yang ngomong? Enggak, pokoknya gue percaya. Kan tadi udah dikotbahin, pokoknya percaya. Ya percaya sama siapa dulu? Percaya sama apa dulu? Nah, makanya saya pengen mendalami topik ini. Amsal 28 ayat 26 sudah memberitahu kepada kita, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Nah ini kata-kata atau ayat yang menarik. Kenapa? Karena begitu banyak motivator di luar sana, mereka ngomongnya gini, follow your heart. Pernah dengar nggak? Follow your heart. Nah, faktanya banyak orang yang follow their hearts, tapi ujung-ujungnya kekecewaan, disappointment. Kekecewaan, bukan cuma kekecewaan, tapi ujung-ujungnya bitterness. Nah itu begitu banyak orang yang curhat sama saya, aku sudah mengikuti kata hatiku, tapi kok gagal juga. Ketemu klien, kliennya bisa dipercaya nggak nih? Bisa dipercaya nggak ya? Ngajak bisnis bareng, bisa dipercaya nggak ya? Terus tiba-tiba ingat kata-kata motivator, follow your heart, follow your heart. Terus follow your heart, oh iya ya bisa. Ujung-ujungnya ditipu. Lo kata motivator follow your heart. Saya mau ngomongnya prek sama motivator. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, do not follow your heart. Banyak orang jadi kecewa, banyak orang jadi kejeblos karena follow your heart. Nah firman Tuhan berkata, siapa yang follow your heart, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal. Jadi kalau tadi kita sudah sepakat how to break the impossibilities, nomor 1, believe. Sekarang what to believe, who to believe. Dan nomor 1 saya mau katakan, not our own heart. Kenapa? Hati kita ini bisa membuat kita distracted, teralihkan. Hati kita bisa membuat kita confused, membuat kita bingung. Jadi Amsal ini sesuatu yang keren. Saya sudah rencana nanti setelah kom selesai kita akan melakukan apa yang sudah jadi planning yang lama. Kita akan baca kitab Amsal bareng-bareng. Karena kitab Amsal ini bicara tentang book of wisdom. Wah keren banget loh. Nah book of wisdom berkata, siapa percaya, whoever trust is in his own mind is a fool. Orang yang percaya pada pikirannya sendiri, pada hatinya sendiri itu orang bebal. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah saya harap kita makin jelas. How to break the impossibilities. Nomor 1, believe. Sekarang who to believe atau what to believe. Ya tidak lain dan tidak bukan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak berfirman, jangan maksa. Jadi aku percaya bakal punya Lamborghini. Sampai mati juga kalau Tuhan nggak ngomong juga nggak dapat lah. Yang mengerti kata yes. So don't follow your heart, don't follow your own mind. Tapi kita mau sungguh-sungguh tanya, Tuhan maksudnya apa? Memasuki tahun 2022 nanti, uncertainty-nya makin kencang. Benar kan? Makin kencang. Uncertainty-nya makin kencang. Saya ketemu begitu banyak orang yang bisnis. Mereka ngomong, makin uncertainty. Mau bisnis apa makin gak tahu. Mau kerja apa makin gak tahu. Ujung-ujungnya mereka selalu menutup pembicaraan dengan gini. Enakan panatan ya jadi pendeta.
berbondong-bondong orang menjadi pendeta. Terus kalau semua jadi pendeta, jemaatnya siapa? Bukan jadi pendetanya yang enak, tapi orang yang seperti saya yang bersandar kepada Tuhan itu yang enak. Jadi bukan pendetanya yang dikejar, bersandar kepada Tuhannya yang dikejar. Gitu kan? Saya punya banyak cita-cita. Ebi tahu, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi saya selalu serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau nggak jadi pun, I have no burden. Kalau nggak jadi, ya ada dua kemungkinan. Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang nanti. Selesai. Jadi hidup saya begitu ringan. Amsal 3:5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 14 ayat 12 dan 16 ayat 25. Ini satu ayat yang diulang 2 kali oleh Amsal. Copy paste. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sama persis. Terjemahan bahasa Inggrisnya malah sama, word by word. Sama persis. Jadi sekali lagi jangan menggunakan akal kita, jangan menggunakan hati kita. Tapi yang harus kita percaya adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, pasti digenapi. Yang mengerti kata yes. Yang percaya kata amin. Makanya kalau kita semakin ngerti ini, semakin ngalamin ini, hidup semakin ringan. Ringan. Jadi percaya aja lah sama Tuhan. Jangan pakai pengetahuan sendiri, pengertian sendiri. Percaya. Nomor 1, how to break the impossibilities. Just believe. Believe. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan nyiptain kita, Tuhan punya planning buat hidup kita, Tuhan punya grand design buat hidup kita. Jadi sudah percayain aja sama Dia. Ya kan? Sama seperti anak-anak saya gitu kan. Kan kita sering bilang Tuhan itu Bapak kita. Sama seperti anak-anak saya. Anak-anak saya tidak pernah khawatir besok makan apa. Karena apa? Karena itu bukan pikiran mereka, itu pikiran saya sebagai orang tua. Ya nggak? Betul nggak yang udah punya anak? Itu bukan pikiran kamu. Misalnya anak-anak mikir, Daddy, do you have money for us to buy food tomorrow? Nggak pernah nanya gitu kan, Ebi? Kenapa? Kamu nggak perlu mikirin itu. Karena mikirin itu adalah tugas seorang bapak, seorang ibu, orang tua. Nah kalau kita menempatkan diri sebagai anak dan Tuhan adalah bapak kita, ya sudah, masa depan itu di tangan Tuhan. Sebagai manusia kita memang diberi hak sama Tuhan, punya keinginan, punya free will, punya cita-cita. Tapi seperti tadi saya sampaikan, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Punya cita-cita? Iya, saya punya cita-cita, masih banyak cita-cita saya, mau sekolah lagi kan. Nanti kalau ketemu Elon Musk, saya mau ke Mars dan sebagainya. Ini nggak ada salahnya punya cita-cita. Tapi ya saya serahin ke Tuhan aja. Jadi nomor satu apa? Believe. Tapi pastikan kita percaya sama yang benar, percaya sama yang adalah Tuhan sendiri. Nomor 2, how to break the impossibilities. Yang kedua adalah the paradigm. Paradigm ini apa? Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Oh nggak boleh gini, oh nggak boleh gitu, oh nggak boleh. Kan ya kita bersyukur di Hope, saya nggak banyak ngelarang saudara, betul kan? Mau nonton boleh, mau denger musik apapun boleh, mau jingkrak-jingkrak boleh, terserah. Tetapi yang saya kasihan beberapa teman kita mengalami begitu banyak batasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. The year of a new paradigm. Ayo kita punya paradigma yang baru.
Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Contoh yang paling jelas dalam cerita Alkitab adalah Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, cerita tentang ke-12 pengintai. Saya pengen baca sih sebenarnya, cuma karena waktu aja lah ya. Jadi saya cerita aja. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Musa, kamu utus 12 pengintai. Siapa yang menjadi pengintai? Pengintai itu haruslah pemimpin di suku masing-masing. Pemimpin loh, bukan orang biasa, pemimpin. Pemimpin kan mestinya punya paradigma yang lebih luas, punya mindset yang lebih luas, punya cara berpikir yang lebih luas. Makanya Musa bilang 12 pemimpin dari setiap suku Israel. Nah, 12 pemimpin dari setiap suku Israel ini dikasih kesempatan untuk menjelajah ke tanah perjanjian, the promised land. Ngelihat tanah perjanjian itu kayak apa sih? Nah, 12 orang ini nyamar sebagai seorang tamu gitu ya, saudagar atau apapun lah, masuk ke tanah perjanjian dan mereka melihat bahwa Kanaan yang sekarang disebut Israel itu tanah yang subur. Wah, bener loh, yang Musa ngomong bener loh. Subur, penuh dengan susu dan madu, kebun buah-buahan, subur gitu ya. Bayangin, makanya salah satu doa saya, harapan saya someday kita semua jalan-jalan ke Israel. Biar apa yang kita baca di Alkitab bisa menjadi pengalaman visual kita. Waktu di Mesir, waktu di Jordan, negara Mesir, kerajaan Jordan, kita bisa ngelihat tanahnya kering banget. Tetapi hanya jalan kaki. Itu kan perbatasan Mesir sama perbatasan Jordan itu kita cuma perlu jalan kaki loh. Cuman jalan kaki aja, saya waktu pertama kalinya sampai kaget. Kita di mana ya? Beberapa langkah sebelumnya itu padang pasir kering. Tetapi waktu melangkahkan kaki ke Israel, ke Promised Land, kok beda banget ya. Ini banyak rumput, banyak pohon, subur. Kok bisa begitu gitu ya. Nah, jadi 12 pengintai ini mengalami sudah 40 tahun kurang lebih di padang gurun, tiba-tiba disuruh ngintai masuk ke Promised Land, kaget mereka. Kok bisa ya? Subur banget nih di sini nih. Ibaratnya kayak gini nih. Itu keramik warna putih, ini kok tiba-tiba sudah jadi coklat, kurang lebih gitu ya. Kok bisa? Wah, mereka menikmati Promised Land. Tetapi waktu ngelihat orang-orangnya, 10 orang menjadi ciut. Mereka bilang apa? Orang-orangnya gede-gede, kayak raksasa. Bahkan mereka nambah-nambahin, biasa. Orang kalau nggak seneng ya, haters itu selalu nambah-nambahin. Mereka memakan rakyatnya sendiri. Padahal kagak ada gitu. Itu kan mereka ngomong-ngomong gitu aja ya. Haters itu memang senangnya bikin hoax. Orang kalau udah gak suka ya pasti jelek-jelekin terus. Dari 12 orang, 10 orang berkata gak mungkin, gak bisa. Tetapi 2 orang namanya Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan sudah janji pasti Tuhan berikan. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita, how to break the impossibilities. Nomor 1 percaya, nomor 2 kita harus mengubah paradigma kita. Bagaimana kita berpikir. Karena firman Tuhan juga mengatakan Tuhan memberikan panas matahari, Tuhan memberikan hujan kepada semua orang. Tuhan gak pernah pilih-pilih, ya kan? Tetapi yang membedakan adalah respon kita. Contoh hujan, dari kemarin di Gading Serpong dari kemarin hujan. Nah, kalau orang ngelihat Minggu pagi bangun tidur hujan, yang membedakan itu bukan hujannya, yang membedakan adalah paradigma kita, pola pikir kita. Kalau ada yang berkata hujan adalah hambatan untuk ke gereja, dia waktu ngelihat hujan, oh ya sudah, berarti hari ini Tuhan tidak berkehendak aku ke gereja. Wah, ini kan
pemahaman teologi yang super ngaco. Tapi kalau orang tidak menganggap hujan adalah sebuah hambatan, dia tetap bangun, tetap mandi, tetap siap-siap. Ya mengerti kata Yesus? Jadi masalahnya bukan apa yang terjadi di luar, tetapi masalahnya apa yang ada di kepala kita. Sebuah masalah bisa dilihat sebagai hambatan, tetapi sebuah masalah bisa dilihat sebagai sebuah challenge. Nah, saya mau minjem kata-kata orang luar dulu. Apa yang membedakan orang berhasil dan tidak berhasil? Orang yang tidak berhasil memandang masalah itu sebuah hambatan yang membuat dia berhenti. Oh, kalau gitu aku nggak cocok bisnis itu. Aku nggak cocok kerja di sini. Kenapa? Ini ada sebuah masalah. Tetapi orang berhasil waktu ketemu masalah, dia menganggap itu sebuah tantangan, sebuah challenge. Oh, ini ada sebuah tantangan yang membuat aku harus naik kelas. Jadi yang membedakan adalah apa yang ada di kepala orang itu. Jadi saudara, how to break the impossibilities, nomor 1 percaya, nomor 2 adalah change your paradigm. Kita harus sungguh-sungguh belajar melihat hal itu dari different angle, sudut pandang yang berbeda. Makanya saya encourage saudara untuk selalu memperluas paradigma saudara. Beneran. Karena kalau kita hanya terkungkung dalam sebuah pemikiran, ya kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan jadi besar. Itu aja yang dipikirin, itu aja yang dipikirin. Yang penting katain yes. Lanjut. How to break the impossibilities, tidak lain dan tidak bukan waktu kita dekat sama Tuhan. Intimacy with God, kemanunggalan Allah dan manusia. Ayatnya ada di, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, ini keren banget loh ayatnya. Iya nggak? Saudara mau ayat ini terjadi dalam hidup kita nggak? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini keren banget ayat ini. Kalimat yang kedua orang senang banget loh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kalimat yang pertama kita harus tahu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu maksudnya apa? Ya bacalah, pelajari, renungkan sungguh-sungguh. Dan kita minta Tuhan tinggal dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan. Bicara tentang kemanunggalan dengan Tuhan. Nah kalau kita manunggal dengan Tuhan, ini banyak orang yang ngerti. Waktu kita manunggal dengan Tuhan, kerinduan kita sudah selaras dengan keinginannya Tuhan. Nah kalau cita-cita kita sudah selaras dengan cita-citanya Tuhan, ya pastilah apapun yang kita inginkan, kita terima. Ya dong, make sense kan? Rahasianya apa? Kita bersatu sama Tuhan. Nah saya kasih contoh sama kayak kehidupan orang tua dan anak. Kalau keinginan anak sudah selaras dengan rencananya orang tua, ya pasti dikasih. Tiba-tiba anak bilang, Daddy, I want to eat sate. Oh, kok sama ya? Daddy mau eat sate juga. Ini contoh, tapi hidup kan gak cuma eat sate, ini contoh aja ya. Tapi memang, karena memang anaknya tahu kesukaan bapaknya. Anaknya tahu kerinduan bapaknya. Jadi waktu anaknya ingin sesuatu yang adalah kesukaan bapaknya, ya pasti dapat lah. Yang terakhir, how to break the impossibilities. Nah, yang terakhir untuk hari ini ya, adalah kita pastikan motif kita adalah motif yang benar.
Motif apa sih alasan seseorang untuk melakukan sesuatu dapat berupa alasan yang nyata, tapi juga dapat berupa alasan yang tersembunyi. Alasan yang tersembunyi apa? Udang di balik batu tuh alasan tersembunyi. Jadi kita pastikan kalau kita berdoa sama Tuhan, kita minta, Tuhan, I want to break these impossibilities. Motifnya apa? Alasannya apa? Reasonnya apa? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Motif kan? Saudara mau mobil Lamborghini, alasannya apa? Gini, Tuhan, aku mau mobil Lamborghini karena pokoknya setiap hari Minggu aku mau jemputin orang-orang supaya orang-orang bisa ke gereja sama aku. Bagus enggak alasannya? Bagus enggak alasannya? Hah? Bagus, tapi dia salah minta. Kalau kamu mau jemputin orang-orang, jangan pakai Lamborghini. Lamborghini cuma bisa jemput satu orang, kalau Lamborghini cuma isinya 2. Kalau memang doa kamu tulus mau jemputin orang-orang, Tuhan akan kasih kita bukan Lamborghini. Tuhan akan kisah kita bus. Biar yang muat banyak. Jadi yang dijemput banyak, bener gak? Iya. Karena apa? Kamu mau Lamborghini bukan karena mau jemputin orang, karena lu mau gaya-gayaan aja. Gitu kan? Tuhan tahu banget loh isi hati kita. Jadi gak usah bohong lah sama Tuhan lah. Tuhan tahu banget. Nah saya seringnya ngomong sama Tuhan gini juga. Tuhan aku mau ini. Karena Tuhan kalau aku dikasih ini, aku mau begini, aku mau begini. Terus ujung-ujungnya saya mikir, ngapain juga kita mempromosikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita kok. Tuhan tahu kita murni mintanya tulus karena benar-benar kita butuh atau cuma buat show off. So saudara, hari ini kita belajar nomor 1, how to break the impossibilities, believe, tapi pastikan percaya yang benar. Nomor 2, paradigma yang benar. Dan nomor 3, motivasinya benar. Amin buat firman Tuhan. Yuk, bangkit berdiri sama-sama yuk. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu peduli akan hidup kami. Kalau nyawamu saja Engkau berikan buat kami gak punya alasan untuk khawatir. Engkau yang akan selalu ada dalam hidup kami. Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Karena Engkau adalah Bapa yang sungguh sangat amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk setiap pribadi Engkau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, kerinduan anak-anak-Mu, kami percaya dengan divine intervention. Kami percaya dengan campur tangan ilahi itu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir, kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Kau melawat kami, memberkati kami. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau juga berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Gak lupa kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah memulai, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan melanjutkan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Kami percaya tahun 2022 adalah tahun di mana kami akan mengalami anugerah Tuhan yang besar. Dunia boleh berkata sebaliknya, tetapi kami anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan, kami akan mengalami tahun anugerah yang besar. Tahun anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat anak-anak-Mu yang punya
planning tahun 2022. Kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati mereka. Ada yang mendambakan punya rumah sendiri, kami percaya Engkau yang jawab Tuhan. Ada yang mendambakan pernikahan, kami percaya Engkau yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang mendambakan punya anak, kami percaya tahun 2022 Engkau akan memberikan anak-anak buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang mendambakan pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, Engkau juga yang jawab mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau berkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak yang sudah hadir Engkau berkati. Anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini secara online, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.